Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 dengan tema upah mengikut Yesus. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Upah adalah hal yang seringkali kita temui dalam kehidupan manusia. Upah menjadi transaksi yang diberikan jika seseorang sudah melakukan suatu pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh tuannya. Petrus, salah satu murid Yesus yang dengan berani bertanya mengenai upah apa yang akan mereka dapat. Mengingat Petrus dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai nelayan, ada juga yang bekerja sebagai pemungut cukai. Sehingga wajar mereka bertanya apa upah yang akan mereka dapat ketika mereka mengikut Yesus. Karena mereka juga mengikut Yesus pergi ke daerah-daerah yang ditetapkan untuk mengabarkan Injil. Ketika Petrus bertanya, Yesus menjawab, upah yang didapatkan akan mendapatkan berlipat kali ganda pada masa ini, dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Upah yang Yesus maksudkan bukan hanya tentang materi, tetapi juga hidup yang kekal. Apa yang didapatkan melebihi dari yang dipikirkan. Yang harus kita lakukan sebagai respon kita adalah memprioritaskan Allah dalam hidup kita. Meninggalkan bukan berarti tidak peduli atau tidak bertanggung jawab atas keluarga, melainkan Allah sendiri yang akan memelihara orang-orang terkasih kita lebih dari apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Sehingga Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengutamakan Allah karena ada janji pemeliharaan Allah bagi kita yang setia. Mengutamakan Allah dalam hidup kita menjadi kunci bahwa Allah adalah Allah yang setia. Manusia kita yang seringkali terganggu hal-hal dunia membuat kita akhirnya lebih memilih meninggalkan Tuhan. Ingat kisah seorang yang kaya ketika ia bertanya kepada Yesus apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan kerajaan Allah. Yesus berkata ia harus menjual seluruh hartanya dan membagi-bagikannya. Tetapi respon dari pemuda itu adalah ia enggan meninggalkan semuanya itu. Hal ini bukti bahwa bukan Allah yang diutamakan, melainkan harta dunia. Dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa mengikut Yesus adalah hal yang utama dan terutama. Orang-orang di sekitar kita suatu saat akan pergi. Harta kita pun hanya titipan dari Tuhan. Jangan sampai kita lupa pribadi yang utama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak berfokus kepada hal-hal dunia, melainkan kita berfokus kepada Allah. Orang-orang terkasih kita dijaga oleh Allah sendiri, karena kita pun terbatas, tetapi pemeliharaan Allah sempurna. Bahkan kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.